Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda merasa tertipu menjadi orang Kristen? Mungkin saudara bertanya, masakan sih ada orang seperti itu? Saudaraku, pada satu kali ada orang berkata kepada saya bahwa saya sudah ditipu menjadi seorang Kristen. Lalu saya tanya, mengapa Bapak berkata demikian? Ya, karena waktu itu ada orang yang memberitakan Injil kepada saya dan berkata bahwa jika kamu percaya pada Tuhan Yesus, kamu akan kaya, lancar, dan sakit akan disembuhkan. Bahkan, dia juga menunjukkan bukti-bukti Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang begitu hebat. Dia sudah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Bilul-bilulnya bisa menyembuhkan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu berkuasa. Tetapi pada saat saya menjadi orang Kristen, saya malah semakin susah dan penyakit saya semakin parah. Apa saya tidak merasa tertipu, Pak? Sudah mungkin banyak orang Kristen merasa sudah ditipu. Karena setelah menjadi orang Kristen, mereka tidak bisa merasakan berkat-berkat yang dijanjikan oleh Alkitab. Saudaraku, sebenarnya penyebab orang merasa ditipu adalah karena banyak dari kita memahami Alkitab dengan pikiran kita sendiri. Di mana kita membawa konsep kita yang lama saat mengikuti Tuhan Yesus. Saudaraku, ternyata bukan kita saja yang masih membawa pikiran lama saat mengikut Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga demikian, saudara. Sekalipun mereka sudah mengikut Yesus beberapa tahun, bahkan sudah mendengar langsung ajaran daripada Tuhan Yesus, mereka masih tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya dengan benar. Cara mereka berpikir tentang Yesus dan ajaran Tuhan Yesus itu masih memakai cara pikir lama, yaitu konsep orang Yahudi. Nah, kita lihat ya beberapa. Pertama, mereka tuh menilai segala sesuatu dari cara pikir dunia, bukan secara rohani, saudaraku. Misalnya, saat Tuhan Yesus berbicara tentang surga dengan istilah rumah. Nah, tetapi murid-murid memahaminya dengan istilah rumah dalam arti rumah di dalam dunia ini. Sehingga mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, alamatnya di mana Tuhan? Tempat yang engkau katakan. Biar kami bisa ke sana. Kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3-5 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, memang istilah yang dipakai oleh Tuhan adalah tempat. Tapi tempat di sini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tempat kerajaan surga, kan? Tapi murid-muridnya, karena dia masih memakai pemikiran lama, mereka senantiasa menilai dengan segala sesuatu dari segi materi, maka akhirnya menganggap Tuhan Yesus sedang berbicara satu tempat, yaitu tempat di dunia ini. Maka mereka minta alamat sama Tuhan Yesus ya. Demikian juga kita melihat pada saat Tuhan Yesus berbicara tentang Bapa, mereka berpikir tentang Bapa dalam pengertian Bapa di dalam dunia ini kan, yang bisa dilihat dan dipegang. Sehingga meminta Yesus memperkenalkan Bapa tersebut kepada mereka. Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7, Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara, lalu kita lihat apa kata Filipus. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yohanes pasal 14 ayat 8. Jadi saudaraku, antara apa yang Tuhan Yesus katakan tentang Bapa, yang itu Bapa di surga, dengan yang dipahami oleh murid-muridnya, mereka menganggap itu Bapa di dunia dan juga tentang surga, itu tidak nyambung, saudaraku. Jadi mereka bicara. Jadi Tuhan Yesus bicara tentang A, mereka pahami dengan pikiran mereka sendiri, yaitu memahami hal tersebut dengan B ya. Jadi saudaraku, yang Tuhan bicarakan itu adalah hal-hal rohani, saudara. Sehingga saat bicara tentang berkat,
tentunya itu menunjukkan kepada hal rohani, saudaraku, bukan materi. Tapi kita sering sekali memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan, firman Tuhan itu, cara pikir kita yang lama, yaitu mematerikan hal-hal rohani. Jadi inilah yang menjadi penyebab mengapa ada orang merasa tertipu oleh Tuhan Yesus atau oleh orang Kristen. Karena mereka salah memahami firman Tuhan. Mengapa salah, saudaraku? Karena mereka memahami dengan cara pikir mereka yang lama, yaitu dari segala sesuatu yang berkaitan dengan materi. Demikian juga kita lihat yang kedua. Mereka menilai Yesus sebagai Mesias dalam arti politik. Pikiran yang mereka bawa yang lama juga, yaitu pikiran konsep Yahudi, konsep materi juga. Yang dimana dalam arti Tuhan Yesus akan membangun kerajaan Daud kembali dan memberikan kepada mereka kenikmatan materi seperti pada zaman Daud. Saudaraku, sekalipun mereka memakai istilah yang sama, bahwa mereka percaya Yesus adalah Mesias, seperti pengakuan Petrus, tetapi memiliki konsep yang berbeda. Karena mereka masih memakai konsep Yahudi yang menganggap Mesias yang akan datang adalah Mesias yang tidak boleh mati, tidak lemah, tidak terkalahkan. Dan konsep Mesias yang mereka pakai masih dalam pemahaman yang lama, yaitu yang akan memulihkan kerajaan Daud, mengalahkan bangsa Romawi. Nah, seperti yang dikatakan oleh dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, kan ya. Pada saat bertemu Tuhan Yesus, mereka belum mengenal kan, lalu mereka bilang sama Tuhan Yesus, padahal kami mengharapkan dia datang memulihkan kerajaan Israel. Dan kita lihat lagi lebih jelas lagi, sebelum Yesus naik ke surga, mereka bertanya, Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Jadi saudaraku, mereka mempunyai istilah yang sama, Mesias, tapi konsepnya yang berbeda. Saudara, ini yang perlu saudara perhatikan. Di zaman ini banyak sekali istilah yang sama, tapi konsepnya artinya berbeda. Ya, saudara perlu hati-hati ya. Misalnya, ada orang bilang, saya percaya Tuhan Yesus. Saya juga menyembah Tuhan Yesus kok. Tuh lihat di sini, ada Yesus yang kami sembah. Kata seorang guru agama dari agama lain kepada saya pada saat saya bikin skripsi. Waktu saya ambil S1 teologi ya. Karena waktu itu saya harus pergi survei ke satu tempat ibadah agama lain. Nah, lalu dia bilang kepada saya, kami juga menyembah Yesus. Tapi saudaraku, apa yang dijelaskan mereka tentang Tuhan Yesus? Mereka katakan, ya kami menghormati dia. Karena Yesus adalah salah satu nabi yang baik. Salah satu orang yang baik di antara orang-orang yang kami sembah. Jadi kami hormati dia juga. Ya saudaraku, istilahnya sama saudaraku. Mereka menyembah Yesus, tapi konsepnya berbeda. Yesus dalam pengertian mereka bukan Yesus adalah Allah, bukan juru selamat yang akan memberikan keselamatan melalui percaya kepada dia. Bukan. Ya. Demikian juga orang saksi Yehova, saudaraku. Mereka berkata, saya percaya Tuhan Yesus kok. Tapi saudaraku, walaupun mereka percaya Yesus dengan istilah yang sama, tapi konsepnya berbeda. Kenapa, saudaraku? Bagi mereka, Yesus bukan Allah. Bagi kita, Yesus adalah Allah kan. Tapi bagi mereka, Yesus bukan Allah. Mereka menyembah Yesus, tapi bukan menyembah Yesus sebagai Allah. Mereka menganggap Yesus hanya ciptaan yang sulung. Ciptaan yang pertama saja. Jadi, bukan Allah. Saudaraku, inilah yang saya sering alami dalam pelayanan ya. Banyak jemaat yang walaupun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ya, masih membawa pikiran yang lama. Cara pikir yang lama, sekalipun dengan istilah Kristen. Sekalipun sudah beribadah, berdoa, ya, sebagai orang Kristen, tapi konsep mereka yang lama, cara mereka pikir tentang ajaran firman Tuhan itu masih seperti yang lama. Bajunya yang Kristen, saudaraku. Tetapi hidup mereka belum betul-betul adalah memiliki dengan cara pikir Kristen yang benar. Saya, saudara, ada seorang menjadi Kristen, dia dulu ya sebelum menjadi Kristen, dia rajin ke gunung ya, dan berdoa di tempat-tempat yang dikultuskan dengan tujuan untuk mendapat berkat. Saudaraku, setelah dia menjadi orang Kristen, dia memang menyebut Yesus adalah Tuhan dalam doanya. Dia juga ke gereja menyembah Yesus. Tapi cara pikir kita ya, banyak orang Kristen sama. Tujuan ke gereja, tujuan untuk berdoa,
Tujuan pada firman Tuhan itu apa? Ya untuk mendapat berkat kan? Supaya diberkati oleh Tuhan. Jadi suruh apa bedanya kan? Ke gunung, tempat kudus untuk diberkati kan? Ke gereja, baca Alkitab, dan berdoa untuk diberkati juga. Dengan materi. Tidak ada bedanya, saudaraku. Nah, saudaraku, sehingga saya pernah mendengar orang berkata ya kepada saya pada saat dulu dia rajin gereja, lalu tiba-tiba dia nggak ke gereja lagi. Lalu kami tanya kepada dia, kenapa tidak gereja lagi? Dia katakan, tidak mau gereja lagi, karena tidak ada perubahan. Hidup saya itu sama saja, tetap susah. Saya pikir ke gereja bisa tambah enak, lebih kaya, lebih sehat ya. Tapi nggak ada pikiran sama sekali ya. Dia malah katakan kepada saya, dulu saya begitu rajin, tapi sekarang saya nggak mau lagi katanya. Ya. Dia saudaraku, konsepnya sama saudaraku. Walaupun istilahnya sudah diganti. Berdoa, baca Alkitab, dan juga ke gereja. Tapi tujuannya sama. Yaitu seperti mereka ke gunung ya untuk mencari berkat. Demikian juga banyak orang ke gereja untuk mencari berkat saudaraku. Dalam arti berkat materi saudaraku ya. Ya saudaraku, sehingga ada orang berkata kan, sering berkata, saya sudah pelayanan aktif. Kenapa ya? Hidup saya kok nggak lebih baik, keluarga saya juga banyak masalah, usaha saya juga tidak lancar kan ya. Bahkan bangkrut lagi kan ya, semakin sakit lagi. Lalu dia katakan lagi, saya kan rajin sekali pelayanan, kok seperti ini. Bahkan saya juga tidak pernah melupakan persembahan. Nah saudaraku, jadi kita lihat tujuannya apa saudaraku ya. Tujuannya adalah untuk diberkati lebih lancar lagi. Saudaraku, mengapa mereka bisa berpikir demikian? Karena masih membawa pikiran yang lama, yaitu masih berorientasi materi. Saudaraku, pada zaman Tuhan Yesus juga demikian. Banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus karena ingin mendapatkan makanan kan? Lalu Tuhan Yesus menegur mereka. Kamu datang hanya untuk cari makan roti saja. Lalu saudaraku, ketika itu mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus yang mengutuk keras kan ya. Lalu akhirnya mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu bukan? Ketika mereka ikut Yesus, mereka sudah membayangkan akan mendapatkan jabatan duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus kan ya. Sama mereka bertengkar dan berdebat. Jadi tujuan mereka adalah betul-betul untuk mendapatkan posisi. Karena mereka berpikir, kalau nanti Yesus sudah menang, maka mereka menjadi pemimpin, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan para menteri-menterinya, mereka akan menikmati kekayaan, kekuasaan, dan semuanya akan dikembalikan. Ya, bahkan ada yang bertanya kan, Tuhan, kami sudah ikut Engkau loh. Apa yang kami terima? Tuhan katakan, kamu akan menerima berkali-kali lipat kan ya. Tapi tentu dalam arti rohani ya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, sehingga pada saat Tuhan Yesus berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku, bagaimana banyak orang memahami akan pernyataan Tuhan Yesus ini? Bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup. Saudaraku, memang banyak orang percaya ya bahwa Yesus adalah jalan. Tapi jalan itu apa, saudaraku? Yaitu yang dipahami oleh kita dan banyak orang adalah jalan untuk mendapatkan kekuasaan, jabatan, dan kekayaan. Lihat saja, ya saat kita bangun pagi, pikiran kita bukan apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Agar kerajaan Allah hadir dalam dunia ini melalui saya dan kita. Dan kehendak Tuhan jadi dalam dunia ini melalui saya. Seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus akan ajarkan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mendapatkan banyak uang, bagaimana agar toko kita bisa ramai, bagaimana omset bisa tinggi, dan kita anggap jalannya adalah melalui doa. Kita minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus harus berkati kita, bukan? Demikian juga kita memahami Yesus adalah kebenaran yang dimana dia adalah Allah, tetapi yang kita pahami adalah kebenaran Yesus adalah Allah, bukan membuat kita tunduk kepadanya, taat kepadanya, menjadikan dia betul-betul Tuhan, tapi membuat kita yakin dia adalah kebenaran, dia Allah, bahwa dia pasti bisa memenuhi apa yang kita mau. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Maka pasti dia bisa melakukan apa yang saya minta. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kan. Itu yang kita pahami saudara. Demikian juga, tambah lagi kita percaya Yesus hidup. Dimana karena dia hidup, harusnya membuat kita tidak takut untuk berkorban bagi Tuhan. Baik korban waktu, baik korban uang, dan semua hidup kita. Karena kita tahu dia hidup kan. Apa yang kita lakukan tidak ada sia-sia. Ya, karena dia hidup. Tapi sebaliknya kita artikan karena dia hidup, maka kita tidak akan gagal. Kita tidak akan menjadi ekor. Akan menjadi kepala terus. Tidak akan sakit. Usaha tidak akan bangkrut.
Karena dia hidup. Dia pasti memperhatikan dan menolong saya. Nah, itu yang kita pahami, saudaraku. Jadi konsep Yesus adalah jalan kebenaran yang hidup. Bagi mereka adalah satu jalan untuk mendapatkan keinginan yang mereka inginkan. Sehingga apa yang diajarkan oleh Alkitab sebenarnya adalah masalah rohani. Kita memahaminya secara materi. Jadi tidak heran ketika banyak orang membaca Alkitab, bilurnya menyembuhkan. Banyak orang memahaminya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan semua penyakit. Padahal maksud ayat ini adalah Tuhan menyembuhkan penyakit dosa. Bilurnya menyembuhkan penyakit dosa manusia. Demikian juga ketika membaca bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, banyak orang memahami Tuhan berkuasa untuk memberi segala kekayaan yang kita mau. Padahal konteksnya adalah apa, saudaraku? Tuhan Yesus ingin mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maksudnya adalah bahwa dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa yang sudah tidak dapat berbuat baik lagi. Karena pada ayat itu, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang apa, saudaraku? Tentang orang kaya, kan? Yang tidak bisa meninggalkan hartanya agar dia bisa masuk surga. Karena Tuhan Yesus katakan, jual hartamu, kan? Habis itu dia langsung pergi. Nah, maka di dalam konteks itulah kita lihat ya Tuhan Yesus katakan sulit sekali orang untuk masuk surga, kan? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan lain, yaitu bukan jalan melalui perbuatan lagi, tapi melalui iman kepada Tuhan Yesus. Itulah maksudnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Dia saudaraku, demikian juga istilah iman. Banyak orang memahami istilah iman adalah satu kekuatan mengubah Tuhan. Padahal iman yang dimaksud oleh Alkitab adalah sekalipun Tuhan mengizinkan kita sakit, susah, sedih, bangkrut, saya akan tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang pasti mempunyai rencana indah untuk mengubah kesulitan saya menjadi hal yang memuliakan Tuhan dan untuk kebaikan saya. Itulah maksud Habakuk. Karena Habakuk yang berkata kan, orang benar hidup oleh iman. Nah, saudaraku, karena pada saat itu Habakuk melihat mengapa Tuhan yang baik, yang adil, bisa mengirim orang Kasdim yang jahat untuk menghukum orang Israel yang adalah umatnya. Dan mereka akan dibunuh kan oleh orang Kasdim yang jahat. Padahal itu umatnya. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah kebingungan dan tidak bisa memahami Allah yang baik, Allah yang adil, mengapa membiarkan orang Israel dibunuh, diserahkan kepada bangsa Kasdim yang jahat. Maka disitulah dia mau beriman, belajar beriman. Tuhan pasti mempunyai rencana yang baik. Maka akhirnya dia berkatakan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Dan dia katakan apa? Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing tidak menghasilkan apapun, aku tetap percaya bahwa dia adalah Allah yang baik dan adil. Itulah iman, saudaraku. Ya, yang dimaksud oleh Habakuk. Jadi bukan iman mengubah Tuhan, tapi iman percaya sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing tidak menghasilkan apa-apa, aku tidak percaya Tuhan tetap yang terbaik dan adil. Dia punya rencana yang baik. Itulah iman, saudaraku. Jadi iman bukan kekuatan mengubah Tuhan, bukan kekuatan untuk mendapatkan keinginan duniawi kita, tetapi percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah baik dan Dia berkuasa mengubah masalah saya menjadi hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, karena salah memahami Alkitab, kita lihat, tidak heran. Murid-murid Tuhan Yesus juga meninggalkan Yesus kan? Saat Yesus ditangkap, kenapa, saudaraku? Karena harapan mereka untuk mendapatkan materi dan jabatan sudah pupus. Bahkan mereka, pada saat Yesus sudah dikuburkan, mereka belum tahu ya, Yesus bangkit, mereka kembali bekerja menjadi penjara ikan. Saudaraku, banyak orang Kristen juga seperti itu, saudaraku ya. Setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ternyata mereka merasakan hidup mereka tidak berubah, usaha juga tambah sulit. Kok nggak ada beda dengan orang lain? Orang lain sakit, saya juga sakit. Orang lain bangkrut, saya juga bangkrut. Maka akhirnya mereka melihat tidak ada gunanya ikut Yesus. Karena ternyata Tuhan Yesus sudah menipu saya. Dan dia, apa yang dikatakan oleh Alkitab, tidak saya alami. Nah, saudaraku, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Saudaraku, tetap lebih dalam hal ini kita juga jangan mengerti sepertinya Tuhan tidak memberikan berkat materi juga, bukan ya?
Tuhan juga memberkati Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud. Bahkan Salomo dengan berkat yang banyak berupa materi. Karena dunia materi juga adalah milik Tuhan. Hanya kita ingat, Dia yang tetap berdaulat, memberikan berkat, materi, kesembuhan kepada siapa yang mau Dia beri. Bukan kita yang maksa Dia. Nah, saudaraku, bagaimana agar kita tidak merasa ditipu? Nah, saudaraku, yaitu kita harus memiliki pemahaman yang utuh tentang ajaran Alkitab dan ajaran Tuhan Yesus. Saudaraku, kita yang merasa ditipu oleh Tuhan Yesus. Saya mau bertanya kepada saudara, pernahkah kita juga berpikir dan sadar kita juga sering menipu Tuhan Yesus? Misalnya, dulu sebelum menjadi orang Kristen, lalu kemudian kita menjadi orang Kristen, kita berjanji akan setia melayani Dia, akan serahkan hidup untuk Dia. Saudaraku, ternyata saudaraku dalam perjalanan kita menjadi orang Kristen, apa yang terjadi? Kita akhirnya sudah mulai turun semangat kita. Akhirnya kita sudah lama-lama meninggalkan pelayanan, lama-lama sudah tidak persembahan lagi kan ya. Lama-lama juga sudah jarang beribadah kepada Tuhan. Dan hidup kita juga semakin menyimpang daripada firman Tuhan. Kita juga menipu Tuhan kan? Demikian juga banyak orang ketika belum diberkati, dia berkata, Tuhan kalau Engkau memberkati usaha saya akan memberikan persembahan yang banyak untuk Tuhan. Saudaraku, betul ketika Tuhan berkati dia. Wah, saudaraku perpuluhannya juga sama ya. Tidak dijalankan juga, persembahan juga malah semakin sedikit ya. Karena apa? Karena mungkin dia juga banyak kebutuhan, dia banyak beli ini, beli itu, banyak kredit ini, kredit itu. Dia berkata, sorry Tuhan, saya banyak utang ya. Nah, maka sekarang saya nggak bisa lagi persembahan banyak, saudara. Padahal dia berjanji kan, mau memberikan berkat persembahan kalau dia diberkati. Nah, tapi realitanya banyak kita menipu Tuhan ya, tidak melakukan apa yang kita janjikan. Saudaraku, jadi kita yang sering menipu Tuhan, bukan Tuhan menipu kita. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menipu kita, saudaraku. Yesus menyatakan diri berkali-kali kepada murid-muridnya, dia akan mati, disalibkan, ditangkap. Hanya saja murid-murid Yesus itu terus memakai cara pikir yang lama. Mereka tidak mau mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan tentang penderitaan. Maka saudaraku, akhirnya ketika Yesus betul-betul mati, disalibkan, ditangkap, mereka langsung kabur semuanya, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus memahami ajaran Tuhan Yesus dan firman Tuhan dengan cara yang benar, secara utuh. Bahwa Dia adalah Yesus yang menderita dan juga adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Sehingga karena Yesus pernah menderita, berarti mengikut Yesus kita juga bisa menderita, gagal dan sakit. Tapi karena Dia juga adalah Allah yang hidup yang bangkit daripada kematian, maka kita juga bisa mengalami keberhasilan dan juga kesuksesan dan juga kesembuhan. Karena Dia mampu mengubah kesulitan menjadi hal yang baik. Nah, jadi saudaraku, dua hal yang bisa kita alami. Jadi jangan menekankan satu saja ya. Dua-duanya kita bisa mengalami penderitaan tapi juga kesembuhan. Mengalami kegagalan dan juga bisa keberhasilan. Semuanya sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Jadi kita bisa alami dua-duanya ya. Nah, saudaraku, kita lihat jika kita memiliki pemahaman yang utuh tentang Yesus, kita tidak akan merasa tertipu. Mengapa, saudaraku? Ada 3 hal. Pertama, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji, saudaraku, bahwa mengikut Dia pasti menjadi kaya dan semua penyakit akan sembuh. Tidak pernah. Saudaraku, saya justru melihat Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling jujur. Biasanya, saudaraku, yang saya tahu, untuk menarik pengikut, biasanya pemimpin ya, atau orang-orang yang berjualan ya, pasti memberikan janji-janji yang indah-indah, betul nggak? Kalau kamu ikut ini, kamu akan dapat ini, kamu akan untung ini. Nah, saudara. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus berbeda dengan marketer-marketer ya, dan para pemimpin yang hanya untuk menarik pengikutnya. Dia justru katakan apa? Dia bukan katakan kalau kamu ikut saya, kamu akan mendapatkan keuntungan. Tidak. Kamu ikut saya, kamu harus pikul salib dan harus menderita. Bahkan katanya, oleh karena namaku, kamu akan menderita. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah menipu kita dan memberikan janji-janji yang palsu. Dan terjadi karena kita yang salah memahami pengajaran Tuhan Yesus. Dengan menafsirkan firman Tuhan sesuai pikiran kita yang lama. Akhirnya kita merasa ditipu oleh Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau kita memahami secara utuh, kita tahu bahwa kita bisa mengalami kekalahan. Kita bisa mengalami penyakit.
tapi kita juga bisa mengalami keberhasilan dan juga kesembuhan. Dua-duanya kita bisa alami, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, Paulus juga tidak pernah berjanji bahwa mengikut Yesus akan lancar. Justru dia berkata dengan tegas di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Setelah dia melayani begitu lama, dia katakan apa? Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara, saudaraku. Dia bilang begitu, saudara Paulus. Ya. Padahal dia bisa pernah membangkitkan orang mati, kan ya? Nah, dia juga bisa banyak melakukan mujizat, kan ya? Ada ular yang pernah mematok dia, tapi akhirnya dia tidak mati juga, kan ya? Bisanya ya tidak apa-apa bagi dia. Tapi dia mengatakan, ya, dia juga tidak bebas dari penderitaan, kan? Maka kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Itu yang Paulus katakan. Saudaraku, yang ketiga, Petrus mengingatkan bahwa firman Tuhan tidak mudah untuk dipahami. Jadi harus hati-hati memahami firman Tuhan. Karena jika kita salah memahami firman Tuhan akan membawa kita kepada kebinasaan. Itulah yang disadari oleh Petrus yang dulu memahami Yesus dengan cara pikirnya sendiri. Setelah dia memahami Yesus dengan benar, maka akhirnya dia sekalipun dia tidak duduk di sebelah kanan Yesus menjadi Perdana Menteri seperti yang diharapkan dan tidak mendapatkan kekayaan materi, kan? Dia tetap setia sampai mati ikut Yesus memberitakan Injil. Maka dia ingatkan kita agar hati-hati dalam memahami firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang harusnya memberikan pengharapan kehidupan kepada kita jangan sampai membawa kebinasan bagi kita akibat kita salah memahami. Nah, kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3:16. Petrus berkata, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain, saudaraku. Ya, saudaraku, kalau kita tidak hati-hati, firman Tuhan bisa membuat jadi kebinasan kita. Yang keempat, saudaraku, ya, Paulus mengingatkan agar kita hati-hati dalam memahami firman Tuhan, agar jangan sampai kita salah memahami, akhirnya menyesatkan diri dan orang lain. Kita lihat kepada Timotius, Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius pasal 4:16. Saudaraku, mengapa Paulus ingatkan dia? Karena sulit sekali menafsirkan firman Tuhan, mengajarkannya. Kalau dia bisa memberikan pengajaran yang baik, maka dia akan menyelamatkan diri dan orang lain, kan? Nah, saudaraku, kalau kita memiliki pemahaman yang utuh dan seimbang, kita akan mengerti bahwa sebagai orang Kristen, kehidupan juga bisa menderita. Tidak selalu lancar. Karena Yesus juga pernah menderita, bukan? Tapi kita juga bisa lancar, karena Yesus juga sudah bangkit. Jadi jangan hanya menekankan pada kuasa kebangkitan Yesus. Hal itu akan membuat kita tidak siap menderita, tidak siap gagal dan sakit. Saudara, ada seorang pengkhotbah yang bernama Paul Washer berkata, setemukan fakta yang luar biasa di banyak KKR. Banyak yang memberi kesaksian bagaimana Yesus membuat mereka berhasil. Para pengusaha bangkit berdiri, memberi kesaksian, aku dulu bangkrut, hartaku habis, lalu saya ikut Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah menjadi miliarder. Lalu seorang pemain sepak bola berkata, dulu saya bukan pemain bola yang hebat. Setelah percaya Yesus, saya jadi terkenal, bisa main di Piala Dunia. Lalu mereka berseru, saudara-saudara, Tuhan Yesus bisa melakukan yang sama untuk kamu. Lalu, saudaraku, Paul Washer berkata, apakah saudara sadar betapa rusaknya kekristenan selama ini? Kemudian Washer berkata, jika pada saat ini Paulus dan rasul-rasul memberikan kesaksian, Paulus akan bersaksi begini. Saudara, sebelum saya mengikut Yesus, saya sukses. Saya disegani banyak orang. Karena aku adalah murid Gamaliel. Aku jauh di atas rata-rata. Orang Farisi yang dihormati. Aku kaya, kemanapun pergi dihormati. Tetapi pada saat aku ikut Yesus, hidup saya berubah menjadi susah. Karena Yesus Kristus sudah menghancurkan kehidupanku yang dulu. Sekarang aku sering kelaparan, aku kehilangan segalanya. Aku bahkan sering telanjang. Saat musim dingin aku kedinginan. Aku tidak mampu beli baju tebal.
Saat musim panas aku kepanasan karena tidak bisa membeli kuda dan onta yang tertutup. Aku diburu seperti anjing oleh orang sebangsaku. Demikian jawab Petrus juga bersaksi. Sebelum mengikut Yesus, saya seorang pengusaha ikan yang kaya. Saya punya kapal. Tetapi ketika ikut Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada saya, kamu akan mati disalib karena namaku. Yohanes juga bersaksi, sama seperti Petrus. Sebelum ikut Yesus, kami sama-sama pengusaha ikan yang kaya. Tapi setelah ikut Yesus, Tuhan Yesus berkata kepadaku, kamu akan dibuang di Pulau Patmos, pulau yang tidak ada apa-apa kecuali batu-batuan. Saudaraku, Paul Washer berkata, saudara lihat betapa rusaknya dan sesatnya ajaran saat ini. Banyak orang mengajar yang salah, tidak seimbang, hanya menekankan kekuasaan Yesus, kebangkitan Yesus. Tetapi tidak melihat bahwa Yesus juga lahir di kandang binatang, dibesarkan di keluarga miskin, tukang kayu. Bahkan Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat sama sekali tidak mengubah Yusuf dan Maria menjadi kaya. Jadi saudaraku, kalau saya benar bahwa Yesus sudah mati, maka saya juga bisa mati, bangkrut, susah, dan gagal. Tapi saya juga percaya Yesus bangkit. Dia bisa memakai semua yang tidak baik ini menjadi hal yang baik. Itulah iman yang benar, saudaraku. Jadi mengapa kita merasa ditipu? Karena kita memahami pengajaran Alkitab dengan tidak utuh. Atau kita menerima pengajaran yang tidak utuh dari pengajar-pengajar yang tidak mau belajar bergumul firman Tuhan dengan benar. Hanya ingin menarik banyak pengikutnya saja. Ya saudaraku, jika kita memiliki konsep yang benar tentang Yesus, maka kita tidak akan merasa ditipu. Tapi semakin dikuatkan, karena tahu bahwa jika kita menderita karena Kristus, hal itu akan membuat kita bahagia. Karena kita tahu kita sedang berbagian dalam penderitaannya. Demikian juga saat kita menikmati berkat materi dan keberhasilan. Hal itu tidak membuat kita sombong, karena saat itu kita sedang menikmati kuasa kebangkitannya, yang memang berkuasa mengubah kebangkrutan, kegagalan, dan sakit menjadi keberhasilan. Sehingga baik gagal maupun berhasil, baik sakit maupun sembuh, semuanya bisa kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin.